di segmen Artis dan Creative Talks yang merupakan bagian dari serangkaian acara Denfest 2020. Nah, berbicara tentang Denfest, sekarang di tahun 2020 ini cukup berbeda dari Denfest tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini kita juga sedang berada di masa pandemik, jadi Denfest dialihkan menjadi virtual semuanya, jadi seluruh pementasannya secara virtual online, dan juga Kota Denpasar menyediakan platform khusus untuk UMKM Kota Denpasar. Jadi UMKM Kota Denpasar masih bisa berjualan secara online gitu. Nah, kita juga bisa mengaksesnya di denfest.creativi.id. Dan untuk segmen Artis and Creative Talks hari ini kita kedatangan narasumber dari bidang musik yang sebenarnya sejalur banget nih sama saya. Saya penggemar musik banget kebetulan gitu kan. Dan seneng banget hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat kece dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap eksistensinya itu berasa banget gitu kan, sampai benar-benar setiap pementasan di Kota Denpasar selalu ada beliau dan bandnya. Oke, langsung saja saya sambut Om Benny, vokalis dari Crazy Horse. Ya, gitu, ya. halo. Oke, nanti saya mungkin akan tanya-tanya juga seputar bandnya. Saya nggak akan banyak memperkenalkan Om Benny karena Om Benny adalah merupakan vokalis dari Crazy Horse. Gimana kabarnya Om? Baik? Astung karo sehat, baik. Ya. Selama pandemi tetap sehat-sehat ya Om? Sehat, Ya? harus sehat. Gitu. Oke, halo, setelah saya tanya kabarnya Om Benny gimana, terus saya pengen tahu nih Om, sebagai kaum milenial yang mungkin ya pada zamannya Om, saya nggak terlalu ngikutin ya perkembangan dari Crazy Horse itu seperti apa. Boleh dong Om perkenalkan tentang bandnya ke kaum milenial agar kita semua tuh lebih kenal gitu. Gimana sih, dari tahun berapa mulai terbentuk, terus perjalanannya sampai saat ini seperti apa? Oke, sebelum Om lanjut, Om nanya dulu, lahir tahun berapa? Tahun 95. Oh, belum. Ya pantas nggak ngikuti ya. Ya beda tipis lah sama Om, beda tipis lah. Jadi begini, bandnya saya itu pertama kali terbentuk tahun 1987. Jadi itu, dan kebetulan saya masuk band itu tahun 91. Jadi personil yang pertama itu ada Gus Darmadi yang sekarang di Australia, pemain gitar dan vokal. Terus pemain bassnya Gus Joni, pemain keyboardnya Saudara Yuri, pemain drumnya Saudara Kunyit almarhum, dan ada vokalnya lagi satu Wayan Bandung. Tuh. Jadi, nah tahun 91 itu saya masuk karena pergantian vokal. Kebetulan Wayan Bandung dia hijrah ke Melbourne, Australia, jadi saya masuk. Jadi sampai sekarang. Jadi ya kurang lebih berapa tahun ya? 91 sampai sekarang ya. Ya itulah perjalanan dari Crazy Horse ya, dari panggung ke panggung, pub ke pub. Jadi istilah zaman dulu tuh 8 kali seminggu, bukan 7 hari seminggu. Itu kan ada istilahnya 8 days a week. Jadi kita bisa bangun 8 kali seminggu. Padahal hari itu 7 hari kan, seminggu. Jadi kita 8 hari, maksudnya satu malam tuh kita bisa main 2 tempat, 3 tempat gitu. Ya masih, kalau sekarang ya udah nyerah kan, istilahnya pemusik muda tuh udah banyak banget sekarang, udah canggih luar biasa. Itu masih eksis loh Om bandnya sampai. Ya karena gimana ya, kalau band itu eksis sampai sekarang karena kita di band itu seperti keluarga sudah. Jadi udah kita jalan bareng-bareng sama-sama, istilahnya kayak itu sekarang. Cuman itu pekerjaan kita. Jadi walaupun udah kepala 5 semua, jadi kita tetap bareng-bareng, kita tetap kontribusi di musik sampai kapanpun kita akan lakukan itu. Jadi menurut Om sih, bermusik dan bernyanyi itu tidak pakai batas umur, masih bisa. Karena itu anugerah ya. Nah itu. Nah, yang menarik tadi katanya semua personilnya sudah seperti keluarga ya Om dari dulu.
Nah, saya sama kakak saya aja sering berantem Om ya. Oh. Apalagi kalau dalam satu band itu tidak hanya satu kepala ya Om. Kebetulan saya waktu SMP sempat ikut band Om, tapi akhirnya menyerah karena namanya anak SMP, kita masih teenage sekali, belum bisa mengontrol emosi, jadi masih egoisnya sama-sama menonjol semua, akhirnya memilih untuk bubar gitu kan. Tapi kalau misalkan Om sampai kepala 5 semua masih solid, itu tipsnya apa Om untuk egoisnya, gimana cara meredamnya, bisa solid sama-sama sampai sekarang, mungkin bisa di sharing. Jadi ini hanya perjalanan waktu juga deh ya. Karena kita sama-sama, ya awal-awal sih kita memang pasti ada ketidakcocokan, pendapat apa, tapi cuma sebatas itu ya. Cuman di hati masing-masing itu udah ada pakunya. Jadi ini kerjaan kita, ini mata pencarian kita. Ya? Komitmennya cuma itu. Jadi kita bisa lewati semua karena komitmennya kuat. Dan tips satu untuk bertahan di grup itu kan ya Om bandingin dengan banyak band sekarang baru tumbuh langsung bubar, tumbuh bubar kan begitu. Karena apa? Karena komitmennya belum kuat. Komitmen belum kuat dan ego masing-masing itu masih ada. Jadi kalau Om sama teman-teman tuh udah melewati banyak sekali permasalahan yang itu. Jadi akhirnya kita lewati sama-sama ya bisa. Jadi tipsnya cuma satu. Tujuan sama, itu aja. Kalau tujuannya sama, ada contoh begini. Ada teman Om buat band. Dia udah jalan kurang lebih 3 bulan. Nah di antara 3 bulan itu, karena tujuannya tidak jelas. Satu ada yang ingin mencari nafkah di sana. Satu ada hanya untuk iseng, hobi. Jadi itu susah, kan susah. Itu tipsnya. Berarti harus satu persepsi, semuanya satu tujuan, visi misi, dan komitmennya harus kuat, yang pondasinya harus kuat. Ya, kalau menjalani semua band, karena kan kalau konsep band dan solo itu beda sekali ya Om. Kalau kita solo kita hanya memikirkan diri sendiri. Kalau band tentu harus solid, satu kesatuannya semua utuh. Om juga pemain solo lama banget Om main solo. Sambil lebih dulu Om ngeband atau solo? Solo. Ini menarik sih ya, dari solois memilih untuk ke band. Ya, sambil main band pun Om tetap solo. Di band kan kadang-kadang mainnya 4 kali seminggu. Ya sisanya tuh Om solo. Berarti ambil, kalau zaman dulu masih ada reguleran gitu nggak? Iya, regulernya tetap. Ya. Sampai saat ini masih ambil reguler? Sampai saat ini pun tetap job solo pun banyak sebenarnya ada. Cuman kadang-kadang kalau Om sekarang mikir jarang ngambil job solonya. Pasti pakai band aja. Ya. Berarti sebelum pandemi, kita bicara sebelum pandemi ya Om ya. Berarti Om dengan band cukup aktif ya untuk event-event seperti wedding. Mungkin ada misi apa aja event-event yang dilakukan? Kalau eventnya kita, ini lagi sekali karena kita sudah mundur istilahnya dari dunia gemerlapnya ya, kayak di daerah Kuta dulu kita memang merajai zamannya kita, tapi sekarang kita udah mulai mundur. Kita hanya main di dekat-dekat aja di daerah Sanur. Untuk regulernya itu pun cuma 2 kali seminggu dan tidak melewati jam lah, istilahnya jam tidur, jam 12 tuh harus sudah tidur kan umur ya. Jadi kalau di Kuta sama sekali kita sudah tidak main lagi karena terlalu ginilah, untuk udah lewat masanya. Sekarang kasih yang muda-muda main sana. Jadi gimana sih, lupa. Apa aja yang dilakukan sebelum pandemi itu? Sebelum pandemi itu kita fokus sebenarnya ke event. Kita spesialis sih, bilang lah spesialis. Kita wedding. Main-main di wedding, terutama wedding Australia itu kita ngambil. Karena bandnya Om itu terlahir dari klub Australia dulu di Bali. Jadi hampir 80% lah lagu-lagu mereka tuh kita kuasai. Jadi spesialis Australia kebanyakan. Cuman kalau sekarang ya kita semuanya kita harus ambil pasarnya. Yang penting. Ikutin pasar ya, biar dinamis ya Om ya. Ikutin pasar. Gitu. Nah, untuk event wedding, karena kan sebelum pandemi Om aktif banget di wedding, sedangkan sekarang kita tahu ya Om ya bahwa wedding benar-benar, saya ngerasain banget kalau semua event wedding postpone, ada yang cancel, banyak banget gitu kan. Terus kalau dari Crazy Horse gimana sih nanggepin
situasi saat ini yang membuat mungkin ya pasti sedih lah, event-event yang harusnya kita sikat gitu semua soal pandemi ternyata nggak bisa kita ambil Om. Kita sebenarnya dari Februari kemarin sampai November ini kita punya 13 wedding. Cancel semua. Cancel semua. Cancel. Wow. Mereka cancel juga. Karena dia juga tidak bisa menentukan kapan dia bisa akan datang untuk ini. Kalau postpone itu jujur aja rugi di kita. Iya sih. Karena apa? Kita nggak tahu ke depannya. Kalau kita nunggu dia akan datang terus kita ada tawanan yang lain gimana? Nggak bisa. Kita harus pintar-pintar gini aja kita bernegosiasi. Kalau memang udah setahun istilahnya anggap dalam 6 bulan 7 bulan itu sudah beres gitu. Tapi kalau memang ada perjanjian khusus dengan bayaran khusus ya beda lagi kan gitu. Ya jadi kita, kalau Om nanggapin sama teman-teman ya direlakan aja. Orang semua juga sama mengalami seperti ini. Nggak bisa nothing we can do kan begitu istilahnya. Jalanin aja. Tapi kalau event lokal dari event lokal ya sementara ini lumayan. Masih ada lah ya. Masih ada. Dari event lokal gitu Om ya. Kalau ini kan pasti kebanyakan tamu Australia. Ya. Sekarang wedding lokal juga lumayan kita main sekarang. Nah, ada pembukaan restoran, wedding, ada gathering. Itu lumayan kita sekarang. Dan itu aja. Cuman ngikuti protokol aja. Ya, yang penting ngikutin protokol kesehatan lagi lah. Ya. Tapi kalau sekarang saya pun juga sebagai vokalis gitu pasti sebenarnya. Oh, vokalis ya? Iya. Waduh. Waduh, grogi Om nih loh, ada vokalis loh, grogi Om nih. Ada vokalis nih. Gitu. Sebenarnya kalau saya waktu jadi vokalis di masa pandemi ini kan kita banyak ya Om ya, kita harus pakai mic yang sharing sama orang lain, Iya. kan. Terus kita dipaksa untuk pakai masker, sedangkan kan modal kita adalah di suara gitu kan. Jadi agak sulit ketika kita dipaksa face shield, masker, sedangkan pokoknya benar-benar berbahaya sebenarnya posisi kita ini sebagai musisi gitu kan. Sedangkan sekarang juga mulai ada peraturan lagi untuk tidak ada live music di resto-resto, itu gimana tanggapannya Om? Sebenarnya bukan nggak ada live, ada kok. Om udah mulai reguler kok. Cuman kan protokolnya memang lumayan ketat. Udah dari pengunjung. Kalau dari pemain sendiri kayak Om lebih memikirkan mati kelaparan daripada mati kena COVID. Jujur, Om nggak makan 7 bulan, kan begitu. Tapi kita tetap berusaha ikuti protokol apa. Kalau Om sebagai vokal, Om selalu bawa cover untuk mic. Jadi Om batasi, itu murah kok, cuma 2.500 satu itu. Kita bawa satu ininya. Paling yang nyumbang lagu cuma 3 orang, umpamanya gitu. Habis dia nyanyi ganti pakai yang baru. Kan itu ada, cuman 15.000 kok satu losin itu. Yang tipis itu ada. Jadi tetap bawa itu. Jadi kalau bisa ya batasi juga untuk yang nyanyi, jangan. Tapi kadang-kadang mereka sudah pada mengerti kok. Karena protokolernya lumayan ketat di tempatnya Om nyanyi itu. Jadi oke, nggak terlalu gini. Jadi sobat kreatif, kita kalau dari segi musisi nggak perlu khawatir ya Om ya. Kita harus tetap istilahnya ngejar event-event yang membuat kita hidup nanti kan. Tapi tetap kita harus kontrol diri, protokol kesehatan benar-benar harus ketat sekali terjaga. Contohnya nih seperti Om ini bawa cover mic sendiri, mungkin bisa pakai mic pribadi ya, tidak dari soundman yang ada gitu kan. Jadi kita bisa lebih safe lah, terjaga kesterilan mic-nya gitu kan. Kalau ada yang mau jamming mungkin ada mic yang berbeda. Banyaklah sebenarnya cara-caranya biar musisi kita ini masih bisa hidup di masa pandemi ya Om ya. Masih ada cara-cara untuk kita survive lah gitu Om ya. Terus tantangannya selama Om berkarir dari awal sampai sekarang itu apa Om? Ups and downs-nya seorang musisi band gitu. Kalau tantangan sih, ya namanya pemain di kafe ya. Itu kadang-kadang kan, jujur aja di lingkungan pemain kafe, itu Om Benny yang paling suka marah-marah sama bule. Kenapa? Terutama bule. Karena kadang-kadang mereka kesini itu dia tuh lupa diri. Ya, namanya bule kalau udah mabuk dia happy-nya luar batas kan. Kadang-kadang kalau kita nyanyi dia ribut, ngobrol-ngobrol. Om ini usir kok. Usir. Kalau punyalah teman
pemusik kafe tanya, boleh ditanya, Om Benny tuh sifatnya gimana di panggung? Pasti suka ngusir bule. Kalau memang dia tidak menghargai itu musik. Karena di seluruh dunia pun kalau kita nonton musik, kita nggak boleh lah berisik, tidak menghargai. Udah jelas-jelas dibilang ini ada live musik, ya tonton musiknya. Jadi kita sendiri pun perlu dihargai kan, sama dengan menari, menyanyi sama. Kalau tidak dihargai kayak gitu, tergantung. Kalau kita diam aja, buat apa? Doh, kita show kan, gitu. Itu tantangan pertama. Kedua, ya kadang-kadang kalau kita tidak kena lagu kita dengan mereka, kadang-kadang ada yang langsung pergi, ada langsung bilang tidak bagus, ya itu udah biasa aja. Dari sanalah belajar sekarang. Jadi tantangan yang lain itu ya kayak sekarang ini event sudah confirm akhirnya batal mendadak ya kan. Sering terjadi kayak gitu dengan berbagai alasannya. Lalu untuk bangkit dari keresahan Om karena event-event yang cancel itu sekarang apa? Mungkin ada membuat sesuatu gebrakan dalam masa pandemi ini? Kalau gebrakan sih Om udah bikin dari dulu ya. Cuman yang menghargai aja belum ada. Jujur aja ngomong ya. Mumpung disiarkan ya. Sekarang tak omongin. Kemarin waktu Gunung Agung. Itu kan pariwisata kita down tuh. Om buat itu Recovery Bali lagunya dengan modal diri sendiri sama teman-teman aja. Buat Smile Bali Smile itu yang melibatkan 12.000 orang itu loh. Tanpa modal pemodal itu. Itu kita, karena kebersamaan kita bisa. Jadi itu. Jadi penghargaan apa yang kita dapat? Padahal itu sebenarnya ada yang mengurus kan? Untuk pariwisata Bali kan? Itu hanya tekad kita aja. Tapi apa yang kita dapat? Nol. Tapi kita puas. Karena kita yang paling merasa. Sama dengan sekarang pandemi ini. Kita yang paling merasa karena kerjaan kita hanya di musik. Jadi yang lain mungkin dia masih dapat gaji utuh. Nah kita enggak nyanyi enggak dapat gaji. Saya paham. Ya kan? Nah, sekarang Om buat lagi. Di awal Februari kemarin, awal Maret kemarin sebelum nyepi kan pandemi itu udah di Cina sedang heboh ya. Iya, di heboh November ya. November ya? Iya. November. Berarti Februari akhir. Baru masuk Indonesia itu Februari ya. 2020. Benar dah. Jadi Maret awal itu sebelum nyepi, Om ingat Om ada ketemuan di studinya Crazy Horse sama teman-teman. Mereka ngomong, Om kita buat acara yuk untuk ini nih COVID ini biar enggak biar untuk penyemangat biar cepet lah gini gitu. Jadi kita buat, Om langsung buat lagu waktu itu, judulnya pakai This Is Bali aja gitu kan. Langsung buat terus. Nah akhirnya lagu itu jadi. Om recording Maret awal sebelum nyepi itu Om recording. Nah perkiraannya COVID itu akan 2 bulan 3 bulan. Iya, ternyata lama, akhirnya habis recording diam lagu itu. Sampai sekarang belum. Nah terus bulan Juni kemarin baru mulai kan new normal. Kapan ya mulai ya? New normal Juni ya? Iya, Juni-Juli ya. Nah Juni ada pengumuman new normal. Om kumpulkan lagi tim. Ayo kita cari buat klipnya dulu yuk. Gitu. Jadi ini berawal dari karena rasa keprihatinan kita ini, karena kita otomatis semua berhenti itu kan. Pekerjaan tuh habis semua. Jadi kita membuat ini biar adalah rasa prihatin kita dengan keadaan kita aja. Jadi Om kumpulin tuh tim, kita buat klipnya. Ternyata buat klip itu perlu dana, perlu biaya kan? Gimana? Kita modalnya kosong. Jadi kita sama teman-teman kita buat baju t-shirt. Cari pinjaman dulu untuk buat t-shirtnya kan. Dapat pinjaman buat t-shirt, didobelin. Akhirnya kita bisa bayar produser, kita bisa
biar operasional kita bisa ya dengan bantuan beberapa teman-teman yang dari pemerintah ada, yang dari swasta ada. Jadi Astenggara akhirnya minggu kemarin sudah last syuting. Kita keliling Bali syuting selama 3 minggu. Jadi rencana launchingnya nanti kan di sini di Alaya tanggal 11 November. Itu adalah This is Bali Always Happy gitu judul. Jadi di dalam lagu itu kita mengutarakan di Bali itu selalu happy, selalu bersyukur. Harapan lah ya, itu ada Hope. harapan di dalam. Pokoknya tidak ada sistem mengeluh buat apa? Tidak berguna kan. Jadi kita tuh selalu merasa bersyukur apapun yang terjadi, apapun cobaan yang diberikan, kita selalu bersyukur. Kita masih bisa ada makanan lokal, hiburan lokal, adat budaya lokal bisa itu dinikmati kan begitu. Jadi hanya bersyukur itu aja. Berarti menurut Om penting nggak sih Om di saat-saat seperti ini kita mengutamakan kolaborasi dengan teman-teman sejawat gitu, mengumpulkan kerabat-kerabat untuk membuat sesuatu walaupun dengan keterbatasan yang banyak gitu? Sebenarnya itu hanya rasa kangen sebenarnya. Tapi menurut Om ya, ini seperti seleksi alam ya. Dulu sebelum pandemi kita tuh tidak peduli dengan yang lain kan. Kita hanya sibuk ngejar kerjaan sendiri. Sampai teman pun jarang kita ketemu. Nah sekarang lah saatnya. Jadi teman jauh pun kita bisa telepon, kita kolaborasi lewat ini. Karena Berarti apa? ini ada hikmahnya. Ada hikmah, selalu ada hikmah dari sesuatu. Itu yang harus kita ini ya, selalu ada hikmahnya. Dan kalau tidak ada pandemi, Om tidak mungkin tahu ini Alaya. Ya, tidak mungkin diwawancara juga. Nggak mungkin kita kenal. Tidak mungkin di syuting lagi. Nah, kan begitu. Ya itulah, selalu ada hikmahnya. Jadi kita cari yang terbaik aja. Jadi kita tetap belajar dari musibah ini. Kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan dengan keadaan begini. Jadi ayo bangkit aja. Jalani. Yang penting positif kan begitu. Jadi itu. Nah, berbicara hikmah dari corona, selain Om merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menjalin lagi hubungan dengan teman, keluarga, Om ada nggak kegiatan-kegiatan lain selain musik yang Om lakukan selama masa pandemi? Sebenarnya Om sih hidupnya cuman kebanyakan di musik ya, bukan hanya menyanyi. Om juga membuat lagu, banyakan membuat ngaransemen lagu. Jadi kebetulan pas pandemi ini albumnya Om tuh selesai 12 lagu sebenarnya. Pas pandemi loh membuat itu. Terus ya lumayan juga mungkin dari pandemi itu rasa kangen orang itu untuk bermusik tuh tertahan ya. Jadi kepingin sekali ada yang membuat grup baru lewat ini dulu. Jadi dia sudah menanti sekali kapan kita bisa keluar. Jadi ada lumayan ada pesanan lagu. Jadi dia pesan lagu originalnya terus tak buat ini. Nah, lumayan. Sebenarnya pandemi ini bisa jadi ajang Om untuk brainstorming ya Om ya, untuk membuat karya-karya, untuk mencari ide. Betul. Karena ada waktu untuk istirahat lebih banyak. Ya, betul. Gitu kan. Dan banyak kok, banyak perubahannya. Sekarang kayak bapak-bapak di rumah. Banyak yang udah bisa berkebun sekarang. Ya kan? Dia masak mungkin kan bapak masak banyak banget. Ibu-ibu dulu yang sudah suka masak, sekarang suka masak. Kan? Banyak perubahannya, banyak sekali. Ya itu suatu pelajaran juga. Mungkin inilah saatnya kita belajar, saling mendekatkan. Betul Sobat Kreatif, jadi memang pandemi ini jangan diambil sisi negatifnya aja Om ya. Banyak sekali juga sisi positifnya yang bisa kita ambil gitu. Kayak contohnya tadi Om Benny bilang kita punya waktu banyak sekali sekarang untuk brainstorming, kita meluncurkan karya-karya baru yang fresh gitu kan. Karena mungkin sebelum pandemi kita sibuk event gitu, sibuk mengejar goals-goalsnya sehingga tidak ada waktu rehat, tidak ada waktu kita sama keluarga, sama teman-teman. Jadi disinilah gitu saatnya kita benar-benar memanfaatkan waktu itu. Jadi nggak hanya ngeluh ya Om ya, nggak hanya meratapi bahwa sekarang susah, karena semua orang sekarang pasti sedang susah gitu. Cuman ya kita harus benar-benar survive sama-sama dengan mencari sisi positifnya dari pandemi ini. Itu benar-benar harus kita cermati semuanya. Dan tadi Om bilang juga kalau nggak ada pandemi nggak mungkin ke DNA gitu kan, nggak mungkin tahu Dharma Negara Alaya gitu kan. Gimana sih Om responnya Om pertama kali menginjakan kakinya Om di Dharma Negara Alaya, kesan pesannya tentang gedung ini, atau mungkin ada
saran boleh ke kita. Kalau Om kan udah sebenarnya dekat sekali dengan lingkungan ini ya. Kalau ini cuman bangunan ini Om baru tahu pas pembukaan kemarin. Iya. Pembukaan Denfest. Kebetulan Om nonton tuh sampai di atas sama Pak Wali juga ya. Nah, nonton. Luar biasa gedung ini, bagus sekali, luar biasa. Dan mudah-mudahan ini nanti jadi senternya untuk kesenian Denpasar. Kan begitu, dipergunakan dengan baik kan begitu. Dan yang terutama sih maintenance dan menjaga kebersihan dari semua pihak. Itu yang utama. Membangun tuh gampang banget, gampang membangun. Merawatnya itu yang paling susah. Makanya semua itu gagal kan karena di maintenance. Ya, dulu Om masih ingat zaman Om muda ada telepon umum di tiap pojok. Sampai kayak gitu dikasih. Tapi apa yang terjadi? Hancur kan? Karena orang tidak memakai dengan baik. Jadi yang salahin siapa? Kok enggak ada fasilitas umum sih? Padahal pemerintah Sudah dibuat. Masalah tinggal masyarakat Ya, merawat. betul. Sekarang dibuatin halte. Gambar, kaca dipecahin. Terlalu kreatif mungkin Om. Nah, itu dah berlebihan kreatifnya. Kreatifnya kan ada tempatnya. Itu fasilitas umum kita pergunakan dengan baik. Karena bukan kita aja yang pakai kan, semua orang pakai. Dan satu juga keluhan kemarin. Saya melihat sendiri sih dari halte-halte itu. Kan ada bis Sarbagita ya. Padahal itu luar biasa bagusnya. Menurut saya ya, pribadi maaf. Saya senang sekali ada Sarbagita itu. Karena apa? Udah ada sopir, full AC, anti banjir tinggi. Enak banget naik Sarbagita itu. Cuman keluhan orang tuh apa? Haltenya terlalu jauh-jauh. Inilah, kita tidak terbiasa dengan berjalan. Apa sih salah dari sini cuma sampai depan itu aja. Masa harus kita dijemput depan rumah, buatin halte, nggak mungkin lah. Itu. Balik lagi ke kebiasaan kita ya dari itu aja. merawat fasilitas umum. Mungkin dari hal kecil lah, sampah. Iya, itu paling penting. Dan sebenarnya bahas tadi saya sempat bilang terlalu kreatif mungkin ya. Nah, inilah sebenarnya tempat teman-teman sobat kreatif semua untuk berkreativitas pada tempat yang benar gitu ya. Kita sudah ada Dharma Negara Alaya dibuatkan oleh Denpasar. Kalau teman-teman punya event kreatif yang mungkin bisa diselenggarakan di sini, silahkan ajukan. Jadi kita benar-benar welcome untuk sobat kreatif semua dari semua kalangan, nggak cuma yang muda-muda aja. Yang kalangan Om Beni pun juga kita welcome sekali. Apalagi Om Beni juga akan tampil ya nanti tanggal. Dan begini, ada ini lagi satu ini. Kemarin Om sudah menghadap Pak Wali Kota juga sama tim di sini juga. Karena keprihatinan dengan imbas dari COVID ini kan pemusik kafe itu pada habis semua. Nah, jadi kebetulan di Denfest ini ada keseniannya berjalan. Om kemarin mengusulkan kenapa enggak pemusik kafe itu kita kasih dia panggung. Jadi istilahnya kalau memang daripada kita memberi bantuan cuma-cuma istilahnya begitu ya. Mereka tuh pada kangen sebenarnya main. Walaupun dapat porsi 30 menit, 35 menit tuh rasa kangennya main itu keluar. Apalagi kita mendapat istilahnya uang sembako lah, kan begitu. Jadi itu yang Om kemarin ajukan, kebetulan goal. Jadi Om udah ngumpulin teman-teman pemain musik, band-band musik dan sampai yang solonya pun ada, itu dapat 15 band. Jadi kita akan bagi dia tiap 3 hari main. Selama Denfest. Mulai tanggal 10 ini. Sabtu ini main di panggung di pojok di luar. Jadi sambil ngobrol lah. Nah, ini sambil main sebentar. Jadi mereka dapat panggung, dapat ini anggap santunan juga termasuk ya. Dan dapat memeriahkan Denfest juga. Karena selama ini tidak pernah ada band cafe ikut. Iya, betul. Akhirnya tahun ini ya, tahun ini. Itu kan band cafe yang berdampak langsung dari pandemi ya. Jadi itu kami dari teman-teman Crazy Host itulah menggalang semua ini. Jadi bisa sampai kayak ini. Jadi Om pakai 2 tempat nanti. Hari Sabtunya Om pakai di Alaya di pojok, hari Rabu Om pakai di Bali Hotel. Jadi kita bagilah jenis-jenis musiknya. Sampai ada band keroncong, band country, semua Latin, semua genre Om pakai. Kalau Crazy Host termasuk genre apa sih Om? Kalau Om sih genrenya
genre apa dibilangnya? Sebenarnya aslinya kan klasik rock. Klasik rock ya. Klasik rock kita main 60-70-an lagu-lagu itu. Cuman kadang-kadang ya tergantung permintaan juga sih. Iya. Juga. Tapi kalau lagunya terlalu muda ya nyerah. Kalah gaya udah kalah gaya, kalah gaya. Udah agak harus tahu diri. Iya, iya. Jadi serahkan gini. Ya, pernah ada tawaran begitu. Ada wedding, dikasih les lagunya. Ya lagu-lagu yang anak-anak muda zaman sekarang apa kayak Maroon 5, apa yang kayak gitu. Om ini kan nggak mungkin nyanyi Thousand Years ya. Makanya Om bilang, Om jujur itu lah itu. Tak arahkan, tak cariin band yang muda. Iya. Tak kasih dia komen, ini band ini cari. Tak gini, sering kok gitu. Kalau memang tak mampu, nggak usah dipaksakan begitu. Ini juga menarik Om ini tidak banyak ada musisi yang juga peduli sama musisi lain. Kadang kalau kita ada event, kalau kita egois mau egois ya, sikat aja. Sikat, jangan. Tanpa mikirin ada kok band yang lebih bisa mungkin bawain lagu-lagu sesuai umurnya, macam. Tapi Om Benny dengan bandnya bisa dengan dewasa sekali untuk memberi kesempatan ya sama musisi. Karena sebenarnya kita bukan dewasa, kita udah tua. Secara pemikiran, saya sebut dewasa. Iya. Saya tua. Ya, kita sering gitu kok. Ada bagi-bagi gitu namanya bagi rezeki ya. Kalau memang bukan rezeki kita buat apa? Jangan terlalu dipaksa. Ini penting sekali sih Om ya kayak Iya. gitu. Jadi kita maju-maju sama-sama. Ya, betul. Jadi sekarang ini kan mereka juga dapat main, dapat inilah masukan dikit walaupun tidak banyak tapi sedikit tidaknya membantu. Gitu. Sedikit-tidaknya mereka terobati lah rasa rindunya manggung, vibes-nya di panggung. Iya, walaupun nanti dengan protokol ya dan tidak boleh ada banyak penonton kan begitu. Jadi tapi Om, sorry saya tanya satu. Kita kalau misalkan musisi gitu ya, lagi tampil sebenarnya kan hal yang paling membuat kita senang itu adalah ketika ada energi yang kita serap dari penonton. Sedangkan selama virtual ini kita istilahnya kayak penyiar radio gitu, ngomong ngoceh tanpa ada orang yang berhadapan langsung sama kita gitu. Jadi kita di depan kamera. Jadi apa sih Om yang Om rasain sekarang kalau nyanyi virtual dibandingkan sama nyanyi yang ditonton banyak orang, pasti beda ya Om ya, dan gimana bisa Om? Sebenarnya itu gini aja sih, nggak ngaruh banget buat Om itu. Karena di studionya Om tuh ada tulisan, itu logonya kita ya. Sing like nobody Watching. Nobody listening. Then like nobody watching. Itu aja pakai. Karena ini dah kalahnya kita. Kita umpamanya main di mana? Tidak ada yang nonton, jadi kita tidak full keluar. Jadi kita tidak profesional dong. Tidak ada orang nonton full. Itu aja. Itu kalahnya kita. Baru tidak ada yang nonton, down kita nyanyi asal-asalan gitu. Jangan dong. Tetap aja. Ini pertama kali dong saya dapat perspektif yang seperti ini. Karena ya mungkin banyak ada teman-teman yang di posisi depresi ya saat sangat rindu dengan manggung, ditonton banyak orang. Mereka selalu bilang kalau beda rasanya virtual sama kita yang ditonton orang gitu kan. Teman-teman hilangin gitu, sobat kreatif tolong dihilangin mungkin pemikiran itu. Kita dapat pemikiran baru dari Om Benny bahwa virtual juga tidak menghalangi kita untuk berkreativitas, untuk manggung. Kita anggap saja itu kita bernyanyi, nggak apa-apa, nggak dilihat orang, tapi kita nyanyi untuk diri kita sendiri, kita menyampaikan lewat apapun. Yang beda kan hanya media ya Om ya. Sekarang cuman medianya aja yang berubah. Anggap aja lah sekarang kamera itu adalah penontonnya gitu. Kita nyanyi sambil meram aja sebenarnya udah nikmat banget kan Om. Itulah penjiwaan namanya. Penjiwaannya. Makanya kalau bisa ya tipnya untuk yang nyanyi itu, pertama kalau mau menyanyi itu penjiwaannya harus ada. Jadi lagu itu, arti lagu itu apa? Itu dulu diinin. Kadang-kadang Om sedih juga ya melihat-melihat. Kadang-kadang Om kalau libur tuh kelilingnya nonton band tuh ya, nonton kemana ke Kuta, nonton aja sambil makan. Ya, tetap harus belajar, tetap. Banyak sekali band-band anak muda tuh. Dia tidak mengerti lagu tuh apa. Kadang lagu tuh orang sakit hati, dia tuh jingkrak-jingkrak nyanyi. Apa namanya? Kan dia tidak tahu itu lagu itu apa. Penjiwaannya belum dapat. Kalau di Bali kan orang taksunya harus dapat. Orang nari topeng tua tuh harus dia merasa dirinya tua banget. Ya kan harus begitu. Sekarang lagu itu gitu. Sekarang lagu itu, oh ini lagu sedih.
kita jiwai lagu itu kita sedih. Orang menonton pun akan merasa sedih. Itu terutama. Apapun medianya, yang mau ditonton langsung atau Ada nggak baik. masalah. Iya. Sama aja. Itu kan menunjukkan itu ada istilah first apa? Kesan pertama itu itu kadang-kadang kan begini. Kalau adik sendiri, pemainnya nyanyi di restoran ini, tidak ada penonton. Kadang asal-asalan. Ada produser lewat, mau apa? Kita tidak tahu kan? Coba aja waktu itu nyanyinya bagus, lewat direkrut. Makanya harus tetap biasain aja, jangan nggak usah. Iya. Apalagi kita menyanyi umpama di restoran, kita dibayar kok. Iya. Masa nyanyi asal-asalan? Nanti besok dibuatin nasi goreng asal-asalan, sama soya, sama apa? Emang suka gitu. Nah kan, gitu istilahnya. Pokoknya kita biasain aja, jangan pakai ngaruh gitu. Jangan. Oke, lanjut. Jadi dari semua pembicaraan pasti Om juga punya harapan-harapan untuk musisi-musisi milenial di Bali, khususnya di pasar seperti apa mungkin bisa disampaikan. Lalu harapannya tentang Denfest juga Om bisa disampaikan ke Sobat Kreatif. Ini pertama untuk musisi-musisinya dulu ya. Karena banyak sekali melihat ada musisi-musisi muda-mudanya sekarang kan luar biasa terobosannya itu loh. Dengan teknologi apalagi itu. Mereka berkreativitas tuh luar biasa. Yang tanpa pernah bayangkan gitu loh istilahnya. Dia bisa membuat musik ini dari ini, kayak kolaborasi dengan ini. Banyak banget. Luar biasa. Itu senang sekali. Karena paling senang melihat orang yang kreatif. Jujur. Karena selalu membuat acara pasti mengajak orang. Rame-rame. Karena itu yang tujuan utamanya kita sekarang mengarahkan yang muda itu. Jadi jangan kita merasa kita senior, kita harus diikutin. Enggak, no, itu sudah tutup. Kita sebagai senior, rangkul dia. Kalau perlu dia suruh ujung tombak kita sekarang. Jadi kita ngikuti mereka sekarang. Karena apa? Ke depan pasti perkembangan itu akan lebih modern. Nggak mungkin dong, tapi tetap mereka tuh harus belajar dari pengalaman yang di belakang. Jangan pernah melupakan karena rasa garam sekarang sama dulu tuh beda katanya. Kalau sekarang kan ada garamnya, kok ada asam-asamnya. Kalau garam dulu garam asin kayak gitu. Ya kan begitu. Mungkin garamnya sudah campur burger beda. Nah, ya tetap untuk belajar aja, istilahnya sharing pengalaman. Jadi kita yang tua-tua ya mengarahkan. Jadi rangkul mereka dan dia suruh di depan. Itu termasuk strateginya Om untuk menjaga eksistensi band? Kalau strategi sih enggak. Karena memang sifat kita dan keharusan kita sebagai orang tua itu sebenarnya harus begitu. Nggak usah merasa tersaingin baru ada yang lebih hebat, anak muda apalagi itu enggak. Justru ayo pakai depan kita. Dia akan melanjutkan kita nanti masalahnya. Begitu. Nggak usah pakai gengsi lagi. Tapi malah menurut saya dengan strategi seperti itu malah Om akan semakin kuat loh eksistensinya karena tahu sendiri dong jawabannya kan. Tahu sendiri jawabannya, hasilnya akan begitu. Berbuah manis ta. Ada timpang gitu ya. Senior, satu junior malah lama-lama tergerus. Nah, ini ada pengalaman. Om kan ada ngamen tuh di daerah Sanur. Nah, ada bar restoran itu. Jadi restoran itu penuh dengan anak-anak muda aja isinya. Anak-anak muda ya, ada orang dari sekolah kedokteran, ada dokter, ada pengacara, ada notaris, penuh. Anak muda aja. Dan lucunya, mereka itu semua senang ke sana, pingin lihat genrenya Om. Tahun-tahun segitu dia senangnya, karena mungkin katanya mulai ngetren lagi genre-genre tahun segitu. Dan mereka jadi teman dekat semua sama kita gitu loh. Jadi kadang-kadang orang tuanya, ternyata teman. Dan lucunya begitu. Pas break itu ada yang nelpon, Ben, anak saya ada di sana. Ada, aman. Karena kita kadang bertanggung jawab sama itu tuh seperti ngempu. Jadi ada anak muda mabuk sana. Mabuk dia karena terlalu happy sama teman-temannya mabuk. Kita yang antar pulang. Sampai ke Kelungkung. Nah, jadi orang tuanya itu merasa aman. Jadi kita selalu di sana tuh pulang kamu bisa pulang apa enggak? Kan begitu. Jadi itulah mereka tuh tetap menjalin akhirnya ke kita. Jadi mereka anak-anak muda sekarang tuh wedding tetap aja pingin pakai Crazy Horse main.
Kenapa? Mereka udah familiar dengan kita dan lagu-lagunya mereka suka. Kebanyakan begitu sekarang. Karena timeless sih Om, kalau klasik rock dan zaman-zaman ya. 80-an itu malah lagunya timeless banget sampai sekarang. Nggak akan pernah punah sih menurut saya. Ya. Berarti saya bisa simpulin kalau misalkan musik itu sebenarnya bisa harusnya menyatukan semua kalangan ya Om ya. Ya, Jadi Om sendiri pun sudah ngalamin sendiri kalau walaupun umur saya jauh sekali sama yang milenial tapi masih bisa baur, masih bisa akrab jadi teman dekat banget. Kekuatan musik itu luar biasa, Dik. Kekuatan musik luar biasa. Ya, kekuatan itu. Apalagi Om, menurut Om musik itu di hidup Om itu seperti apa? Kekuatan musik itu luar biasa. Itu udah menyatukan semua ya. Jadi tua muda bisa jadi bersatu, berteman. Kan itu cowok cewek jadi berteman. Jadi karena musik, karena sama-sama suka. Itu jadi menurut Om sih kalau orang yang nggak suka musik itu, menurut Om pribadi nih ya, maaf ya, kayaknya hidupnya nggak komplit deh. Kurang komplit lah Ya, tanpa musik kan ya itu. Jadi tetaplah bermusik. jadi musik ini salah satu kegiatan kreatif yang sangat menyenangkan ya Om. Iya dong. Pahalanya gede loh. Pahalanya gede. Betul. Coba kita. Sekarang jualan apa? Jualan kue. Biarpun kue itu tepungnya tepung kasar. Ini paling enak, bahan terjamin. Yang penting laku. Ya, sampai di rumah dimakan, dapat umpatan. Coba kita ngamen. Kita ngibur orang itu. Pahalanya kayak apa? Kita ngibur orang kok. Gimana orang sedih itu jadi senang. Itu dah kerjaan yang paling enak sebenarnya musik itu. Menyenangkan diri sendiri juga Om. Ya. Kalau Ya. lagi sedih, kira-kira kalau nyanyi itu jadi terobati nggak? Cuman 2 aja bikin sedih. Satu, mikirin utang. Kedua, dompet kosong ya. Itu aja bikin sedih. Nggak bercanda. Semoga nggak gitu. Nggak. Ya sedih itu kan, sedih sama gembira itu kan tipis. Tipis banget kan. Katanya senang dan sedih itu sepaket. Iya. Kayak. Tapi kalau kita nggak ngerasain kayak gitu, kita juga akan susah nyiptakan karya ya Om. Kadang Iya. kalau tuh lancar banget otaknya nyiptain lagu. Nah, biasa. Lagi senang kadang-kadang lebih sedikit apa sih namanya idenya gitu kan, sih lebih ke galau-galau gitu. Cuman sekarang di Bali kan mulai ini, kalau bisa lepas dari pakem-pakem yang lama gitu loh. Sekarang kan terutama di musik Bali ya, musik Bali sekarang anak-anak muda itu mulai kreativitas membuat musik itu kan agak modern, walaupun berbahasa Bali. Tapi masih belum bisa diterima oleh kalangan pendengarnya. Karena pakemnya masih dipegang. Oh, lagu Bali itu harus begini. Ya kan? Jadi kalau itu tidak akan bisa berkembang terus. Karena pakem itu sudah terpatok begitu. A, B, C, D segitu aja kan. Karena anak-anak muda tuh membuat A tuh A minor, A7, A8 gitu. Jadi orang yang awam mendengar, enggak itu bukan Bali itu. Nah itu. Jadi kasihan kan. Walaupun jenis musiknya dimodifikasi secara modern, bahasanya bahasa Bali tetap sebenarnya lagu Bali kan. Iya. Udah megang pakem Bali juga. Betul. Jadi mungkin sekarang maksudnya Benny itu biar sobat kreatif semua dalam menggarap sebuah lagu Bali jangan terlalu saklek gitu ya. Ya. Jadi harus dinamis mengikuti perkembangan zaman tapi tidak lupa juga dengan pakem-pakemnya. Iya. Tidak 100%. Iya. Jadi beberapa yang penting-penting harus tetap misalkan bahasa gitu. Ya, bahasa tuh harus benar, bahasa Balinya harus benar kan Tapi begitu. kalau dari kemasan bisa disesuaikan lah dari Musik itu kan nggak bisa dihitung itu gininya itu. Musik tuh biarlah. nggak bisa diatur kayak matematika saja. Iya. Kalau bahasanya bisa diatur. Kalau musiknya enggak lah. Itu sekarang banyak juga sih band-band Bali sekarang udah mulai modern sekali musiknya. Seneng ngeliat. Jadi, oh ada perubahan lah, ada terobosan lain nih. Gitu. Bagus sekali. Cuman Itu juga sih pesan dari Om Benny ya untuk musisi-musisi Bali, nari Bali khususnya Denpasar juga agar kalau berkreativitas membuat karya juga udah los aja buat sesuai apa yang kita mau gitu kan, tapi tidak meninggalkan budaya-budaya yang lama gitu. Terakhir Om yang belum terjawab, pesan-pesannya untuk Denfest. oh, Ya. kalau untuk Denfest sih yang tahun ini kan karena keadaan pandemi.
Tapi Om Benny itu kagum bisa berjalan di dalam keadaan begini. Dan dengan tim yang Om Benny lihat sekarang, timnya muda-muda sekali semua. Semua yang terlibat di sini anak-anak muda itu yang luar biasa. Karena mereka udah pakar semua itu loh. Udah pakar IT, fotografer, pakar seni, pakar ya semua udah bidangnya di sini, kumpul di sini. Jadi nggak bisa dikomen lagi ini. Udah cakep banget, cakep banget. Itu yang ini. Karena Om Benny udah percaya itu timnya udah luar biasa. Tim dari ini Denfestnya ini. Udah pakar semua ini. Anak muda itu yang seneng. Biar enggak yang itu-itu aja lagi kan. Harus anak-anak muda itu bergerak biar perubahan terus ada. Kedepannya mungkin harapan untuk Denfest di tahun-tahun berikutnya apa yang harus kita perbaiki segala macam. Yang Ide-ide Om untuk merangkul seniman-seniman musik gitu. Kalau merangkul sih hampir semua udah dirangkul ya. Cuman karena keterbatasan sekarang ini nggak bisa ya. Kalau mulai kayak kemarin masih normal kan banyak sekali rentetan acaranya itu dari pedagang tradisional, dari hiburan tradisional, kan semua terlibat itu. Cuman karena sekarang kan tidak bisa semua divirtualkan kan. Milih jadinya yang bisa divirtualkan kan. Jadi harap dimaklumi juga bagi teman-teman Semeton dan Pasar yang ini pokoknya nikmati aja. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Itu aja. Karena sebenarnya kita tidak bisa merangkul semua karena keterbatasan yang ada sekarang. Iya. Jadi pelan-pelan. Iya. Menyelenggarakan aja itu Wih, udah luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa itu. Pokoknya cukuplah komplain. Nikmati. Seni itu dinikmati, jangan dikomplain. Kita udah disuguhi yang bagus kok nggak nikmati. Itu aja. Komplain jangan apa lagi. Nggak dapat apa kita. Ya kan? Kalau kita komplain nggak dapat apa, apa yang kita dapat? Perasaan enak aja dapatnya. Jadi ya kepuasan itu nggak ada. Itu aja. Nikmati. Nikmati dan support terus. Nah ini. Jadi untuk pemirsa yang terutama yang di Denpasar, Denfest ini sudah dihandle oleh adik-adik yang luar biasa kreativitasnya. Jadi percayakan sama mereka dalam keadaan begini mereka masih bisa menyelenggarakan Denfest ini dengan luar biasa. Itu aja. Pokoknya show must go on. Terima kasih banyak Om Benny Siap. atas waktunya, wejangannya yang sungguh bermanfaat untuk kita. Terutama saya juga kaum milenial yang berkecimpung di dunia musik gitu. Yang saya petik dari Om Benny itu gimana survive-nya Om Benny dari zaman dulu sampai saat ini tetap konsisten, tetap eksistensinya tidak tergerus zaman gitu kan, karena Om Benny benar-benar menerapkan rasa kebersamaannya dengan musisi lain, merangkul teman-teman musisi lain baik yang muda maupun sampai yang tua, benar-benar dirangkul dari musik. Jadi musik itu bisa menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Om Benny tidak ada senioritas junioritas. Benar-benar saat ini sangat penting sekali kita merangkul semuanya bersama-sama bangkit gitu ya Om ya. Terima kasih banyak ya Om Benny. Nah, nanti juga Crazy Horse akan tampil, tentu kalian bisa akan mengakses penampilan keren dari Crazy Horse di denfest.creativity.id beserta penampilan lainnya yang akan memeriahkan Denfest 2020 ini. Jadi kalian jangan lupa saksikan di situ. Dan saya tutup dengan selfie bersama Om Benny dulu sebelum kita mudahkan ya Om ya. Siap. Ketinggalan buat selfie gitu. Soalnya itu main ketemu ini saya baru pertama kali sih Om ketemu. Ya? Kayak cuman lihat Om manggung aja. Punya band? Iya Om ya. Dulu iya, sekarang solo. freelance sih Om sama teman. Ya. Baik. Terima kasih Om Benny. Ya, sama-sama. Siap. Segmen talk show bersama Rini Mas Pasar. Sampai jumpa di segmen lainnya. Sampai jumpa.